Terus kalimat fi'il itu bersamaan dengan zaman. Zaman itu ada 3, zaman madhi, hal, atau istiqbal. Kemudian contohnya, masuk pada contoh. Dalam contoh yakumu di situ bisa makna bakal ngadek juga bisa, wis ngadek juga bisa. Pokoknya yang di situ bersamaan dengan zaman. Wis ngadek berarti sudah berdiri. Sudah berdiri di situ menunjukkan zaman madi. Kalau akan berdiri berarti di situ menunjukkan makna mustakbal zaman, menunjukkan zaman mustakbal. Karena di sini fi'il itu bersamaan dengan zaman, kalau isim itu tidak bersamaan dengan zaman. Kebalikan dari isim, yang isim itu tidak bersamaan dengan zaman, berarti kebalikan dari isim. Kalau fi'il itu bersamaan dengan zaman. Terus yang terakhir yaitu huruf, kalimat huruf. Kalimat huruf itu kalimat yang bisa menunjukkan makna saat digabung dengan kalimat lain. Berarti ketika kalimat huruf, maksudnya kalimat huruf itu ketika saya mengucapkan rasulin, di sini kan tandanya itu ada qad, sin, saufa, dan tak tanis. Qad, sin, saufa, dan tak tanis. Nah di sini huruf di sini maksudnya yang dimaksud dengan huruf di sini kalimat yang tidak menerima tandanya kalimat isim dan huruf. Kalimat isim dan fi'il maksudnya. Kalimat huruf itu tidak bisa menerima tandanya kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Makanya dalam contoh mir rasulin di sini min di sini kan kata sambung yang asalnya lafadz rasulin saja. Makanya di sini kedatangan lafadz min yang di situ menjadi kata sambung atau di situ ila. Lafadz ila juga bisa. Ilal masjidi juga bisa. Mir rasulin kan ila min di situ kan kata sambung, kata sambungnya lafadz. Contohnya mir rasulin di situ min di situ kata sambung. Contoh lain tadi ilal masjidi, ilal masjidi, ila di situ juga menunjukkan kata sambung. Itu tadi menjelaskan tentang kalam beserta pembagiannya kalam, definisi dari kalam beserta dengan pembagiannya. Saya ulangi lagi dari atas. Kalam, yang dimaksud dengan kalam itu kalimah atau bisa dikatakan dengan kata-kata, ucapan juga bisa. Pokoknya keseharian kita biasanya juga sering mengatakan lafadz yang di situ bisa dikatakan kalam. Ketika keseharian saya biasanya mengucapkan kata saya makan, saya belajar, saya berdiri. Sebenarnya keseharian kita bisa dikatakan dengan kalam. Akan tetapi kita tidak tahu ya bahwasanya keseharian kita sudah bisa mempelajari tentang kalam dan juga pembagiannya. Yang dinamakan dengan kalam itu lafadz al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu lafadz yang tersusun, yang di situ yang berfaedah. Pokoknya keseharian kita yang bisa memberi faedah, yang di situ disengaja, itu sudah bisa dikatakan dengan kalam atau kalimah. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu terdiri dari lafadz yang di situ murakkab, yang juga mufid, yang berfaedah, dan juga wadok. Ketika
kalam hanya berupa mufid, hanya berupa murakab saja, di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Hanya bisa dikatakan kalam saja, akan tapi belum bisa sempurna. Bisa dikatakan kalam sempurna ketika bisa memenuhi dari 4 tadi, ada lafadz, murakab, mufid, dan juga wado. Ketika keempat ini sudah ada, maka kalam sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Seperti ketika saya mengucapkan lafadz zaidun atau lafadz kursiyun, maktabun, itu hanya bisa dikatakan lafadz saja. Akan tetapi belum bisa dikatakan murakab. Karena kenapa? Belum terdiri dari 2 kalimat atau 2 kata-kata atau lebih. Ketika saya memanggil Zaidun, saya memanggil Fatimah, Mbak Fatimah. Ketika saya memanggil Fatimah saja atau Zaid saja, maka di situ masuknya pada lafadz, belum bisa dikatakan dengan murakab atau belum bisa dikatakan kalam, hanya masuk lafadz. Karena kenapa? Lafadz itu suara atau definisi dari lafadz itu suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi ketika saya hanya mengucapkan zaid saja, di situ masuknya pada lafadz. Kan kalau orang belum tahu kan, ketika dalam contoh zaid, lafadz zaid itu sudah bisa dikatakan kalam. Kalau orang yang belum tahu ya, kalau orang yang belum tahu, ketika saya mengatakan atau orang yang mengatakan zaid saja, orang yang belum tahu, lafadz zaid saja di sini dikira di sini sudah bisa masuk pada kalam. Sebenarnya belum. Karena kenapa? Lafadz zaid di sini masih pada masuk pada lafadz saja, belum yang murakab, mufid, dan juga wado. Kan orang belum tahu ya bahwasanya sebenarnya kalam yang sempurna itu apa sih? Nah, makanya di sini dijelaskan kalam yang sempurna itu kalam yang terdiri dari lafadz yang murakab, yang mufid, dan juga wado. Makanya mari kita mempelajari tentang ilmu nahwu. Mari kita bersama-sama belajar tentang ilmu nahwu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu fikih, ada ilmu mahed. Makanya gunanya untuk mondok atau gunanya untuk ditaruh di pesantren, itu gunanya untuk mengetahui tentang ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu mahed. Apalagi orang perempuan ya, kalau orang perempuan itu wajib, hukumnya wajib untuk mengetahui ilmu mahed. Karena mahed itu yang pada dasarnya ada pada perempuan, ada pada seorang perempuan. Makanya di situ harus mengetahui ilmu mahed. Apalagi ilmu fikih juga harus wajib diketahui oleh orang Muslim, karena di sini hidupnya orang yang di situ harus mengetahui tentang hukum-hukum tentang puasa, tentang sholat, dan juga beribadah yang lainnya. Ilmu nahwu juga penting, sama-sama pentingnya. Makanya ilmu nahwu dalam bab kalam itu kan masuk pada bab atau masuk pada tentang ilmu nahwu. Nah, kalam di sini ketika orang yang tidak tahu, ketika saya mengucapkan hanya lafaz zaidun saja, ketika tidak dijelaskan dengan sepenuhnya lafaz zaidun saja, kan hanya bisa dikatakan lafaz zaidun. Orang dikira lafaz zaidun di situ sudah bisa dikatakan kalam, sudah bisa dikatakan kalimat, sudah bisa dikatakan kata. Dikira orang-orang seperti itu. Padahal lafaz zaidun saja belum bisa dikatakan kalimat yang sempurna, belum bisa dikatakan kalam yang sempurna.
ketika belum memenuhi dari 4 tadi.